Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endriliantari Putri, Prodi Perencanaan Wilayah Kota dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini akan memaparkan tentang kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pertanian 4.0 di Desa Cibadas, Kecamatan Lembang. Yang melatar belakanginya karena di Kabupaten Bandung Barat sendiri pertanian ini kedua terbesar, yaitu di Desa Cibadas, penghasil hortikultura. Nah, namun sektor pertanian ini tidak pernah lepas dari permasalahan karena salah satunya itu teknologi pertanian 4.0 ini sendiri. Salah satunya tidak bisa diterapkan karena beberapa faktor tenaga ahli, kesiapan, keterampilan serta pengetahuan dari masyarakatnya sendiri tentang teknologi. Nah, di era revolusi ini Kementan meluncurkan revolusi industri bidang pertanian, yaitu transportasi dari pertanian tradisional menuju modern. Nah, salah satunya adalah di Desa Cibodas ini dipelopori oleh beberapa petani yang sudah melakukan secara modern, yaitu Serenity Farm. Sehingga di Desa Cibodas dijadikan salah satu lokasi yang tepatnya berada di Kampung Cijarekso. Nah, namun masyarakat di Desa Cibodas ini masih melakukan pekerjaan secara manual. Jadi, revolusi industri yang memang dikhususkan untuk milenial karena mayoritasnya di sana bukan milenial, sehingga mereka yang bukan milenial pun harus berhadapan dengan pertanian 4.0 ini sendiri. Namun, apakah masyarakat di Desa Cibodas siap untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi pertanian 4.0 ini sehingga ditarik, rumusan masalah dan tujuannya harus satu, untuk melihat kesiapan dari masyarakatnya sendiri, untuk melihat apakah teknologinya itu sendiri layak untuk dikembangkan, dan yang ketiga adalah untuk menentukan bagaimana strateginya. Adapun ruang lingkupnya berada di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu di sini ada pertanian. Pertanian 4.0 ini adalah integrasi antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu di sini pun ada beberapa, eee, alatnya, salah satunya adalah autonomous tractor sama Habibi Grow, dan salah satunya juga ada robot Vegetcoop. Lalu di sini ada kesiapan masyarakat ini ada 9 tahapan. Nah, penetapan pertanian 4.0 ini karena salah satunya adanya, potensi dari Desa Cibodas sendiri, yang kedua karena adanya Serenity Farm sebagai pelopor yang menggandeng Dompet Duafa, lalu, Diskominfo Jabar bekerjasama dengan startup Habibie untuk mengembangkan, Serenity Farm ini menjadi desa uji coba digital penggunaan IoT. Lalu di sini ada metode penelitiannya menggunakan mix method dengan teknik observasi, kuesioner, wawancara. Lalu untuk kuesionernya sendiri menggunakan populasinya itu adalah jumlah penduduk masyarakat Desa Cibodas yang bermata pencarian sebagai, petani dengan jumlahnya 4.146 jiwa dengan sampelnya itu probability sampling dengan, menggunakan rumus Slovin dan ditarik 100 responden. Lalu teknik analisisnya di sini cost benefit untuk melihat atau mengevaluasi tindakan dari segi biaya atau dari segi finansial. Lalu di sini analisis Reliance Community Models di sini untuk melihat atau mengukur kesiapan masyarakatnya. Ada juga analisis perbandingan pendapatan untuk melihat perbandingan pendapatan antara teknologi dan tradisional. Lalu analisis untuk menentukan strateginya dengan memaksimalkan potensi dan meminimalisir dari kelemahannya. Lalu di sini ada perbedaan menggunakan pertanian teknologi dan pertanian tradisional. Di sini bisa lihat dari segi penyiraman. Lalu di sini berdasarkan hasil, analisis radang komunitas model bahwa dengan skor akhir 3,56, artinya masyarakat ini sudah ada isu mengenai teknologi pertanian, namun, di sini juga sumber daya manusia pun sudah ada, kesediaan meluangkan waktu dan sudah ada, tinggal dari upaya, pemerintahnya sendiri untuk mendorongnya. Lalu analisis cost benefit di sini ada net present value bahwa dihasilkan menggunakan nilai NVF ini menghasilkan 120.174.487 yang nantinya akan diperoleh, sehingga itu akan menutupi jumlah investasi dalam jangka waktu 5 tahun dan artinya layak untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis net benefit cost ratio dihasilkan 10,6 yang artinya lebih dari satu, di mana dengan adanya penambahan 10,6 itu akan menambah, biaya sebesar 1.000. Lalu menurut, BEP, titik impasnya itu terjadi jika saat, sayuran terjual 12.663 kilogram. Nah, untuk payback period ini akan kembali dengan pinjaman 250 juta ini akan kembali 1 tahun 9 bulan, dan itu kurang dari 5 tahun yang artinya layak untuk terus dikembangkan. Nah, menurut analisis kelayakan perbandingan pendapatan bahwa keduanya sama-sama menguntungkan, namun, pertanian 4.0 ini lebih menguntungkan karena memang penerimaannya lebih banyak. Nah, menurut analisis SWOT sendiri, eee adapun strategi yang bisa yang disampaikan adalah menarik investor yang liquidity-nya lebih kuat, membentuk divisi khusus yang di mana divisinya itu adalah, petani milenial. Nah, yang ketiga adalah membangun, pusat pertanian Pedarut dengan alatnya itu disimpan di satu wilayah dan nantinya bisa menggunakannya secara bersama-sama sehingga modalnya lebih lebih sedikit dan lebih efisien. Yang keempat adalah melakukan, kerjasama dengan pihak swasta untuk membuat sumber anggaran karena menggunakan pertanian 4.0 ini anggarannya lebih banyak. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa menggunakan, eee lahan 1 hektar ini jadi dilakukan bersama-sama dalam kurun waktu 5 tahun akan memperoleh, manfaat sebesar 124.487 per tahun manfaatnya, dengan nilai net BC-nya jika kita artinya mengeluarkan modal 1.000 akan mendapatkan 10.000 dengan titik impas 12.636 kilogram sayuran dan akan kembalikan pinjaman selama 1 tahun 9 bulan dan itu kurang dari 5 tahun. Nah, di sini juga kesediaan masyarakat meluangkan waktunya sudah ada, jadi sehingga layak untuk terus dikembangkan. Lalu strateginya adalah membangun pusat pertanian di Kampung Cijarekso sebagai pusatnya, lalu nantinya dijadikan, komunal sehingga pengeluaran lebih sedikit namun lebih banyak pemasukan. Nah, untuk penjualannya sendiri membangun koperasi sebagai wadahnya. Lalu rekomendasinya adalah kesungguhan pemerintah dalam
bantuan permodalan, adanya Demplot sebagai pencontohan, lalu yang ketiga ada penggunaan alat pertanian 4.0 secara komunal atau 5 sampai 7 orang dalam satu alat, lalu regenerasi petani, yang sudah tua dengan petani yang muda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.